Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu. Urapi firman-Mu menjadi pelita, terang dan kekuatan bagi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Pagi hari ini ayat firman Tuhan yang akan kita baca tertulis dalam Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Dari pembacaan firman Tuhan hari ini, kita akan berbicara tentang bertahan dalam penderitaan. Bertahan dalam penderitaan. Kata bertahan berarti tetap pada tempatnya. Bertahan berarti tidak beranjak. Bertahan berarti mempertahankan diri. Bertahan berarti tidak mau menyerah. Bertahan itu berarti berteguh hati. Sedangkan penderitaan adalah keadaan yang kita alami, yaitu berbagai beban, berbagai kesulitan, dan berbagai kesusahan hidup yang akan atau yang sedang kita alami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah kita menginginkan supaya dapat bertahan dan dapat melewati berbagai penderitaan yang sedang dan yang akan kita alami? Melalui pembacaan ayat firman Tuhan hari ini, kita diajarkan untuk melihat dua reaksi dalam menghadapi penderitaan. Sesuai dengan Amsal 18 ayat 14 dikatakan di sana, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Kalau kita lihat dari ayat ini, ada dua reaksi terhadap penderitaan. Yang pertama, tetap bersemangat dalam menghadapi penderitaan. Yang kedua, patah semangat dalam menghadapi penderitaan. Dari kedua reaksi ini, ada hasil yang diakibatkan. Kalau kita lihat yang pertama, kalau kita bersemangat dalam penderitaan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya atau dapat bertahan dalam penderitaannya. Tetapi orang yang patah semangat dalam penderitaan dikatakan, orang yang patah semangat tidak dapat bertahan, tidak dapat menanggung penderitaannya. Bapak Ibu, kalau kita selidiki jauh lebih lanjut tentang arti kata bersemangat, kalau kita baca dalam Alkitab King James Version, dikatakan di sana bersemangat itu ditulis spirit, yang artinya roh. Dalam bahasa Ibrani ruah, yang artinya nafas, angin atau roh. Tetapi dalam terjemahan lama, Alkitab dikatakan kata bersemangat itu keberanian. Dalam bahasa Indonesia masa kini, di Alkitab, kata bersemangat itu artinya kemauan. Sedangkan di dalam kamus bahasa Indonesia sendiri, kata bersemangat artinya ada semangatnya, mengandung semangat. Semangat itu mempunyai arti bahwa semangat itu roh kehidupan yang menjiwai segala makhluk. Jadi dipercaya semangat itu dapat memberi kekuatan. Dengan kata lain, ada kekuatan dalam bersemangat. Karena semangat adalah roh, napas yang memberikan kita keberanian, kemauan, sehingga kita tetap bertahan, kita tetap bergembira, kita tetap bergairah, kita tetap bekerja, dan kita tetap berjuang sekalipun kita memiliki berbagai kesulitan dan penderitaan hidup ini. Sedangkan arti kata patah semangat adalah putus asa, habis atau hilang harapan, hilang kekuatan, hilang keberanian, hilang kegairahan, dan orang yang patah semangat tidak akan dapat bertahan dalam menghadapi berbagai kesulitan dan penderitaan hidup. Berbeda dengan orang yang bersemangat, dia dapat bertahan di tengah kesulitan hidup dan penderitaan hidup. Kalau kita baca Bapak Ibu sekalian dalam Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tawar hati itu sama dengan patah semangat. Kalau kita tawar hati, patah semangat pada masa kesesakan dikatakan, kecillah kekuatanmu. Kalau punya kekuatan kecil, itu susah untuk menghadapi berbagai pergumulan dan persoalan dalam hidup. Tetapi kalau kita bersemangat dikatakan, kita dapat menanggungnya. Amsal 17 ayat 22 dikatakan begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi orang yang bersemangat dalam penderitaan, dia masih tetap bisa bergembira, sekalipun banyak pergumulan persoalannya. Karena dia tahu
Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dengan tetap bersemangat, kita akan tetap bisa bergembira. Dan itu adalah obat yang manjur dalam kehidupan kita. Tetapi dikatakan kalau kita patah semangat, itu bisa mengeringkan tulang. Artinya bisa melemahkan kita. Bisa mendatangkan berbagai kesusahan. Bisa mendatangkan berbagai ketakutan. Bisa mendatangkan berbagai kekhawatiran. Bahkan bisa mendatangkan berbagai penyakit dikatakan tadi. Mengeringkan tulang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah petunjuk Tuhan, petunjuk firman Tuhan supaya kita bisa dapat tetap bersemangat? Kalau kita baca dalam Yesaya 40 ayat 29 dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang letih dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Artinya, supaya kita dapat tetap bersemangat di tengah pergumulan hidup, penderitaan hidup, datanglah pada Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus. Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi datang kepada Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus, Dia akan memberi kekuatan baru kepada kita. Dia akan menambah semangat kepada kita. Dia akan memberi kelegaan kepada kita. Lalu yang kedua, apa yang perlu kita perhatikan supaya kita tetap bersemangat selain datang kepada Tuhan Yesus? Yang kedua, kita harus memperhatikan dan menjaga ucapan dan perkataan kita. Karena ucapan dan perkataan kita itu harus memberi semangat bagi kita dan juga bagi sesama kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi supaya kita tetap bisa bersemangat, dapat bersemangat, tetap memiliki semangat dalam berbagai persoalan hidup, datang kepada Tuhan Yesus. Jaga perkataan kita, jaga ucapan kita. Perkatakan perkataan yang memberi semangat buat kita, yang memberi semangat buat sesama kita. Karena orang yang bersemangat dikatakan dapat menanggung penderitaannya, tetapi semangat yang patah dikatakan itu, dia tidak dapat bertahan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita tetap bersemangat apapun kondisi dan situasi yang kita hadapi saat ini. Karena kita tahu sesuai dengan firman Tuhan hari ini dikatakan dengan bersemangat kita akan dapat bertahan dan melalui berbagai kesulitan dalam penderitaan hidup yang kita hadapi. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai contoh di Alkitab ada dua kejadian. Kejadian tentang Yusuf dan kejadian tentang 12 pengintai yang disuruh oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Kalau kita berbicara tentang Yusuf dalam Kejadian 37 ayat 50, kita lihat bagaimana begitu banyaknya pergumulan, persoalan, kesulitan, penderitaan yang dialami oleh Yusuf. Kita perhatikan dalam Kejadian 37 sampai pasal 50 dikatakan Yusuf itu dijauhkan dari keluarganya. Yusuf itu dibuang ke sumur yang kering. Yusuf itu dijual ke Mesir, bahkan Yusuf itu jadi budak. Bahkan dia difitnah, dia dipenjara, tetapi Yusuf tetap tidak patah semangat. Dia tetap bersemangat. Dan apa hasilnya kalau kita lihat? Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Berkat Yusuf, keluarga dan bangsa Mesir terhindar dari bahaya kelaparan pada masa itu. Sebaliknya kalau kita lihat bilangan pasal 13 dan 14, di sana Musa menyuruh 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan sebelum mereka merebut tanah Kanaan. Sesudah mereka mengintai selama 40 hari mereka pulang. Dikatakan di sana 10 orang dikatakan pengintai memberi kabar yang mematahkan semangat bangsa Israel. Akibatnya apa yang terjadi? Bangsa Israel saat itu patah semangat mereka. Mereka hidup dalam ketakutan, mereka hidup dalam kekhawatiran. Tetapi kalau kita perhatikan ada 2 orang yang mencoba menghibur, memberikan kata-kata, ucapan yang bersemangat. Ucapan yang menyemangati mereka, yaitu Yosua dan Kaleb dikatakan mereka memberikan semangat. Dan pada akhirnya kalau kita perhatikan, orang-orang yang bersemangatlah yang dapat menerima janji Tuhan, yang dapat menerima kekuatan Tuhan, yang dapat menerima pertolongan yang daripada Tuhan. Sama seperti kejadian Yosua dan Kaleb. Mereka berdualah yang akhirnya masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena apa? Mereka berdualah yang tetap bersemangat dalam persoalan hidup yang akan dihadapi dan yang sedang dihadapi.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih firman Tuhan ini biarlah memberkati kita semuanya. Biarlah melalui firman ini kita tetap bertahan, kita tetap bersemangat. Supaya kita tahu bahwa dengan datang kepada Tuhan Yesus, dengan mengatakan kata-kata yang baik, ucapan yang baik, maka kita akan melihat kuasa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu, biarlah kami bukan hanya penyampai dan pendengar firman-Mu, tetapi kami juga menjadi pelaku firman-Mu. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati bangsa Indonesia, berikan kesehatan, hikmat, dan kekuatan kepada para pemimpin bangsa kami, dan juga para dokter, para suster, para perawat untuk dapat mengatasi pandemi virus corona dan berbagai persoalan yang sedang dihadapi bangsa kami. Tuhan Yesus, kami juga memberkati umat Tuhan yang ada di tengah bangsa ini. Tuhan Yesus berkati mereka. Secara khusus buat umat JSS, jemaat JSS, berkati mereka dalam keluarga mereka, dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam sekolah mereka, dalam pelayanan mereka. Tuhan memberkati mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.